Ya. Ilyas itu Cassius ya. Cassius ya, sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul, nah dari kemarin gue nggak tahu kenapa The Draft itu ngeri banget Iya. dari match kemarin loh. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal bener-bener ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Berhasil menarik sedikit Shelly Boy tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah, nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan cepat. nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya, Siapa ini yang pick off first blood duluan? Karena yang level 4 duluan, dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pakito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dia cukup berbahaya untuk ini jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai di bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Nino dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya kalau Iya. lihat ya. Iya. Bahkan sampai dapetin skill teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti di game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Shelly Boy kali ini melihat Shelly Boy udah level 4 dan juga dari Albert level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk ketulik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya lebih Bad fokus move-nya gak mau di early net. lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Shelly Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy. Tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retributionnya. On point dan bahkan first blood. Diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow, The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan maut terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan 1-2 retribution. Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Shelly Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Iya. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke. Untuk jangka panjang oke. Untuk fight Tapi late lebih game oke lama banget. junglingnya. Yes, itu Iya. dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal Dan game. dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28, 29, 29 ya? 29. Nah, Detik. tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan, Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada Rompaci Mania mantap. Berhasil mendapatkan satu dan bakal Bloodian dikeluarkan. Duel Dragon dari Clan. Dia bisa berhasil di follow up dengan indah. 2 tumbang, ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Dan bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini untuk turtle ya, Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit telah Shelly Boy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa buka belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi Killing Spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki dari seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Dino melakukan platingan dengan maksimal.
setidaknya dari Nino ini Betul. berhasil mendapatkan platingan. Tinggal serempat ya. Iya, untuk mencoba menyimbangi dari segi gold. Dan kita lihat, dari segi itemnya Profesor, Nino Iya. fokus, dia respect dengan Steelix Plate. Tapi dia fokus ke Respect BOD. lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold laner-nya juga. Yes. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power ke arah top lane. Dari hand. Dan bakal lihat, berhasil dapatkan satu Sally Boy dari Kobe yang pun rudil ke arah belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh nih tadi Udil sama Sally Boy bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi yang diberikan di menit 5.30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Sono Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk teamfight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang. Maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang. Tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah. Maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Ararkyoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Betul. Dragon. Bisa dilakukan setup balik dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat nggak tadi? Sorry motong ya. Iya, nggak apa. Lo lihat nggak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya. Gua banget kalau main di gold lane bro. Nggak ada Ya. nih. Langsung mundur dia ke belakang. Iya, balik lagi. Kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh, Net. Langsung dapetin informasi, dia mundur. Tapi dari tadi aku ngelihat Clay, The Way of Dragon, ini dia. Jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh ini hal yang bagus, tapi Retribution dari benar-benar Kepai, lihat dibalaskan kembali keadaan ini, Sally benar-benar Kepai. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata David terlalu sakit, tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Sally Boy membalas dengan sebuah Retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Liam Murphy, masih ada Wave Dragon, tapi karena belikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane loh, mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bottom, bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok. Masih bisa kekejar. Iya overturn tapi Albert di play begitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia. Masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama Solar Seven. Nggak ada free. Mencoba untuk gocek. Tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget Ya. tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadang. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint, tapi dia udah Ngibrit gak punya dia, apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi, umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Nggak langsung. gitu, bukan. Yang namanya rumput nggak ada yang tahu. Rumput ya, umur. Karena kan rumput balik nggak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebe. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya Tahu, banget tahu, menurut gue. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong RRQ, Ambush ya, iya. ini kirinya udah kena 2. Mereka bakal menguasai tipe dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Koren. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was kan. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Gak ada, bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Mana yang tahu? Iya, jadi turunnya langsung pakai parah. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius Alter Ego kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim Ararkyoshi, mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di bus depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh Jigong sendiri tuh. Gak dong. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah Silakan, punya Bro. Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau- yang nanti akan kita bedakan di sini. Backstep. Wah, Sakit renal Lihat. apatinya. gue sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang.
Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret ya. Skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. RRQ Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh adalah my god, bagaimana dia Phantom! No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, mancing mania, mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Kornet, ini jangan lupa di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Serius. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Oh, Jadi buat ada kalian tim semua, yang langsung milih ya. jangan lupa di-share. Oke. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet Ini benar dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Itu paksa. dia. Jarak paksa. Karena gini, Tanpa ada minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik 1 member dari RRQ Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini ini mungkin mungkin digigit. Bloody Hand men-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Berhasil menumbangkan 1 tapi dibalaskan kembali karena Leo Murphy sangat mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Pai masih Dipaksakan. Knockout Striker Seven sprint harus digunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. wow. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi RRQ Hoshi. Dan Setuju. juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respawn lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di-enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kenapa kalian berbincang. Immortality pecah. Immortality pecah. Untungnya masih ada Ayah Udil Top dan Dragon. satu hingga obat dan bahkan dari mana mereka boy mati yang mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard. man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke. Dia dapat pai, tapi setidaknya mundur jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seliboy tertangkap. Dan ada yang lihat Anjing, nggak? mania mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino gak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed Ada jetnya itu, absorb. ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak itu dia, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominant Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rampling ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya, untuk masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka digerogotin, tapi it's okay, nggak apa-apa digerogotin as long base dari bakal Bloody Hand. Oh my god, Bung Kornet, ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Kornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di